Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Aisyah dimanapun berada? Alhamdulillah memasuki Ramadan kali ini mudah-mudahan sahabat Aisyah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Aisyah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir Ibu Hasta Dewi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sahabat Aisyah, Ibu Hasta Dewi adalah Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini nanti Ibu Hasta akan bersama dengan kita membicarakan tentang bagaimana kita sebagai perempuan, sebagai ibu bisa menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Ibu, sebetulnya di bulan Ramadan yang banyak tantangan seperti ini tentu menjadi bulan yang berbeda nih Bu dengan bulan-bulan lain di mana kita tidak berkesempatan untuk menjalankan ibadah sebanyak ini yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, bagaimana Bu kita sebagai ibu, sebagai perempuan sebaiknya itu berperan di dalam menjaga keharmonisan keluarga di bulan suci ini? Baik Mbak Pipit, saya menyapa dulu ya sahabat Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terkait dengan bagaimana peran dari ibu-ibu selama bulan Ramadan ini dalam menciptakan keharmonisan keluarga, ini ada banyak peran Mbak Pipit ya. Banyak yang bisa diperankan oleh ibu ya atau perempuan selama bulan Ramadan ini. Pertama terkait dengan berbuka sahur itu sebuah sunnah ya, itu sunnah ya, makan berbuka sahur. Nah biasanya ibu-ibu akan menyediakan itu selama bulan suci Ramadan ini. Nah tentunya seorang ibu di sini bisa berperan menjadi ahli gizi. Ahli gizi betul. Ya. Ibu-ibu bisa menyediakan buka puasa yang bergizi, sahur juga bergizi ya. Karena dengan berbuka sahur yang bergizi ini menjadikan seluruh keluarga dalam menjalankan ibadah puasa itu dengan semangat, sehat, kemudian energi, bisa beraktivitas dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari selama bulan suci Ramadan. Jadi sebagai seorang ahli gizi ibu-ibu ini sudah seperti MBG saja ini punya ahli gizi ya. Yang kedua, ibu-ibu bisa berperan dalam memotivasi seluruh keluarga untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini secara berkualitas dengan cara menahan diri, karena memang puasa itu esensinya adalah menahan diri ya, menahan diri dari berkata-kata yang jelek, menahan diri dari emosi, dari syahwat. Ya, seperti puasa itu sendiri adalah menahan dari lapar, haus, menahan nafsu syahwat. Ya,
itu seorang ibu bisa memberikan contoh di sini ya, memotivasi juga seluruh keluarga agar bisa berpuasa dengan secara berkualitas itu dengan menahan diri itu. Ya, tidak jarang karena lapar itu emosi mudah tersulut. Nah, ini peran ibu itu besar sekali bagaimana dia bisa menjadi contoh, menjadi motivator di dalam berpuasa itu supaya puasa seluruh keluarga itu menjadi puasa yang berkualitas, menjauhi kata-kata yang jelek, kemudian juga menjauhi kata-kata yang atau kegiatan atau tindakan yang tidak ada manfaat ya. Misalnya di sini kadang anak-anak suka HP-an setiap hari. Bu, betul. Ya saat berpuasa lah ibu-ibu bisa memberikan pendampingan. Nah, pendampingan jangan sampai semua sehari-hari itu hanya HP-an saja ya ini. Jadi bagaimana ibu ini bisa berperan banyak di sini sehingga anak-anak, putra-putri, seluruh keluarga itu betul-betul menjalankan puasanya ya berbedalah dengan kegiatan hari-hari biasa ya. Karena memang puasa ini kan ya momen tarbiyah untuk seluruh keluarga. Maka di sini ibu-ibu bisa berperan menjadi penyelenggara madrasah keluarga. Jadi bisa mengadakan tadarus bersama, kajian Quran bersama dengan suami, dengan anak-anak ya, yang itu nanti sebenarnya bisa terus dilakukan sampai setelah puasa pun bisa. Mencari waktu luang agar agar tetap madrasah keluarga itu berjalan, ada ya. Sehingga puasa ini penuh dengan amal soleh ya, ada tadarus, ada kajian Quran, kemudian juga mendampingi anak-anak untuk belajar agama dan seterusnya. Ini peran ibu itu menjadi sentral di sini ya. Kemudian bisa juga kerjasama, berkolaborasi dengan suami ya. Bagaimana selama puasa, terutama dalam hal membangunkan anak waktu sahur ya. Waktu sahur itu bagaimana kerjasama dengan suami, bangun bersama dengan suami, menyiapkan makan sahur, juga terus membangunkan anak-anak yang mungkin saat puasa kalau sahur itu kan saat-saat anak-anak sulit bangun. Nah, ini peran suami juga dibutuhkan, berkolaborasi dengan suami ya. Kemudian juga di sini ibu juga berperan bagaimana menciptakan suasana rumah itu tenang, damai, tentram. Ya, mungkin juga bisa mengurangi ekspektasi keinginannya. Kadang-kadang anak-anak membuat rumah berantakan ya. Seorang ibu ya juga harus bisa menahan agar tidak mudah marah, tidak memegang teguh keinginannya agar rumah menjadi bersih ya toh. Karena memang penciptaan suasana puasa, suasana ibadah itu harus kita ciptakan bersama. Mungkin itu Mbak Pipit. Ternyata banyak ya Bu. Iya, banyak. Menarik sekali sahabat Aisyah. Ternyata kita sebagai ibu, sebagai perempuan itu punya multi peran loh. Saya juga baru dengar ini. Ternyata sesuatu yang kita lakukan sederhana sehari-hari itu diterjemahkan tadi oleh Ibu Hasta itu menjadi peran-peran yang penting maknanya ya Bu untuk membangun keharmonisan keluarga. Saya coba ulangi sedikit ya Bu. Jadi sahabat Aisyah, kita bisa loh menjadi ahli gizi ya, ya Bu ya, menyiapkan menu yang tadi akan membuat anggota keluarga itu
sehat, menjalankan Sehat, ibadah ya. puasa dengan lebih kuat gitu ya, nutrisinya tercukupi. Saya baru sadar ternyata itu peran sederhana yang bagi kita sudah biasa, di balik itu ada ya Bu, ternyata korelasinya dengan keharmonisan keluarga ya Bu Ada. ya. Mhm. JNJ. Terus kemudian teman-teman, ini juga menarik ini, kita sebagai motivator. Tadi Bu Hassan menyampaikan harus bisa jadi role model ya Bu, Ya, memberi memberikan contoh. contoh. Nggih, itu ternyata bagian dari, menjaga keharmonisan keluarga. Kemudian yang menarik lagi itu kita tuh event organizer ternyata Ya, para sahabat Aisyah. Dan itu, bagus banget tadi Bu, saya sampai, wah alhamdulillah ini saya juga turut belajar ini di bincang kita hari ini sahabat Aisyah, karena ternyata kita bisa berperan sebagai event organizer untuk menyelenggarakan madrasah Ramadan keluarga yang nanti bisa kita lanjutkan menjadi madrasah keluarga setelah Ramadan berakhir. iya. Wah ini merinding saya loh Bu. Jadi ternyata multi peran ini kelihatannya sederhana, sudah kita lakukan sehari-hari, tapi kalau kita hayati lebih jauh, ada hal-hal yang sangat penting yang terkait keharmonisan keluarga di dalamnya. Kemudian menjadi kolaborator ya Bu dengan Iya, dengan suami, suami. berarti itu bagian dari kita belajar networking itu Bu. Betul. Luar biasa sahabat Aisyah, ternyata sebanyak itu hal yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi Bu, kadang-kadang kan tadi Bu menyampaikan harus bisa menahan diri nih, rumah nggak harus bersih. Padahal kita maunya tuh ya mbok ya beres-beres kan Ramadan itu pada umumnya kita banyak libur gitu ya Bu ya. Sebetulnya kan itu baru salah satu nih Bu tantangan. Kalau tantangan lain yang dihadapi oleh para ibu, mungkin sahabat Aisyah di rumah dimanapun berada juga mengalami itu, kira-kira apa saja dan bagaimana mengatasinya Ibu? Dalam konteks, menjaga keharmonisan tadi? Iya, iya. Jadi tantangan kita di bulan Ramadan tuh banyak sebenarnya. Nggih. Bagaimana agar kita bisa berpuasa yang berkualitas Nah, itu iya iya. tantangan emosi terutama Iya ya, Bu, iya. emosi tidak sebentar-sebentar marah ya. Jadi apa namanya bisa menahan diri lah. Kuncinya sebenarnya puasa itu kan menahan diri, Nggih. menahan secara fisik, menahan makan, menahan haus, menahan lapar, menahan haus. Kemudian secara apa namanya psikologis, bagaimana kita menahan marah, ya kan, menahan Nggih. apa namanya dari mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, ya, kemudian menahan berkata-kata bohong dan sebagainya itu kan apa sebuah tantangan yang tidak mudah selama berpuasa. Kalau kita tidak mampu menahan ya rugi sendiri karena puasa kita jadi tidak berkualitas. Iya Kita hanya iya. dapat lapar dan Lapar dan hausnya haus, saja ya. iya. Jadi itu yang paling pokok sebenarnya puasa itu menahan. Menahan secara fisik itu menahan haus, menahan lapar ya dari terbit fajar sampai maghrib nanti tenggelam matahari ya kan. Itu lapar dan haus. Nah, yang memang sulit itu ya menahan menahan nafsu apa namanya emosi dan semacam Iya. itu yang tidak mudah karena apalagi orang yang biasa biasa artinya dalam kehidupan sehari-hari itu mengumbar emosi itu Iya di iya. bulan puasa menjadi sebuah tantangan yang berat ini ya agar Waduh. puasa tetap berkualitas. Ini kalau di dalam keluarga satu sama lain menahan diri itu menjadikan keluarga menjadi tenang, Iya. damai ya kan dan itu menjadi sebuah uh, apa pendidikan tersendiri selama puasa sehingga Mmm. diharapkan nanti setelah puasa itu yang akan dilakukan lagi kan Iya. seperti itu Nggih. jadi tantangannya ya bagaimana kita bisa menjalankan puasa ini sebaik-baiknya dengan
secara fisik dan juga secara emosi itu yang harus kita tahan agar kita bisa menjalankan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Iya. Wah, terima kasih Ibu. Jadi sahabat Aisyah, tadi pesan penting dari Bu Hasta adalah bagaimana supaya puasa kita itu berkualitas ya Bu ya. Betul. Iya, dan ternyata itu nggak mudah. Dan Iya. ini Mbak Pipit, kalau kita kaitkan dengan tadi keharmonisan keluarga, ya bagaimana di dalam keluarga itu semuanya bisa berpuasa secara berkualitas, namun situasi keluarga tetap harmonis, tenang, damai, dan nyaman menjalankan ibadah puasa. Ya, itu Iya. yang apa namanya harus kita lakukan selama di bulan puasa ini. Tentunya harapannya dan nanti setelah Idul Fitri tetap itu kita lakukan. Iya. Dan kita biasakan juga syukur-syukur dengan puasa sunnah ya, sehingga terus menerus suasana puasa Ramadan itu masih ada. gitu. Oke, Ibu terima kasih. Terakhir ya Bu ya, mungkin biar sahabat Aisyah di rumah dan dimanapun berada itu jadi punya gitu kan, ada suatu tips atau apa ya Bu yang bisa kemudian menjadi pegangan para sahabat Aisyah untuk bisa menjalankan sekian peran yang banyak sembari puasa yang dijalankan sahabat Aisyah bersama anggota keluarga di rumah itu tetap berkualitas Ibu. Iya betul ya. Kalau saya tuh sebenarnya menurut saya satu sih yang paling pokok, semua menahan diri. Itu saja puasa, menahan diri. Dan ibu menjadi sentral dari keluarga, menjadi contoh dari seluruh keluarga, menjadi obornya keluarga. Ini harus bisa berperan betul dalam hal memberi contoh dalam menahan diri. Ya, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, ya ini yang dan bisa memberikan penerangan kepada seluruh anggota keluarga. Ini ibu luar biasa. Tentunya juga bisa berkolaborasi dengan suami, bisa juga di sini berbagi. Dan tadi jangan lupa ibu itu juga menjadi event organizer-nya tadi itu, sehingga semua punya merasa punya andil di dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Itu saya pikir ya. Jadi terima kasih Ibu, semakin jelas sahabat Aisyah bagi saya dan para sahabat Aisyah dimanapun berada bahwa Ibu itu punya peran sentral di dalam menjaga keharmonisan keluarga selama bulan Ramadan dan setelahnya ya Ibu. Iya, harus itu. Jadi Ibu tadi disampaikan oleh Bu Hasta, kita itu adalah obor ya Bu ya, dan juga nanti berkolaborasi dengan suami untuk supaya bisa menerangi seluruh anggota keluarga. Penyemangat, menerangi juga ya. Alhamdulillah saya jadi semakin semangat dan pasti begitu pula para sahabat Aisyah dimanapun berada bahwa kita sebagai ibu tentu juga memiliki peran yang luar biasa. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kita bersyukur ya Bu bahwa kita dihadirkan ternyata gak main-main ini peran kita sebagai perempuan dan ibu di tengah-tengah keluarga di rumah. Nah terima kasih Ibu atas ilmunya, atas kehadirannya. Mungkin ada pesan penutup untuk sahabat Aisyah dimanapun berada Ibu sebelum kita berakhir? Baik, sahabat Aisyah dimanapun berada, kita sebagai perempuan, sebagai ibu punya peran yang besar di dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Jadilah perempuan yang bisa menjadi obor penerang dalam seluruh keluarga, menjadi contoh, menjadi penyemangat, menjadi motivator keluarga dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga puasa seluruh keluarga menjadi berkualitas dan kita semua, seluruh keluarga menjadi orang-orang yang bertakwa.
Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali Ibu sudah berkenan hadir di ruang bincang keluarga sakinah kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan Ibu kesehatan Amin, dan ilmu yang amin, ya Ibu Rabbal sampaikan alamin. menjadi amal jariah. Amin. Nah, sahabat Aisyah, semakin semangat menjalani puasa Ramadannya dan mari kita menjadi obor di tengah-tengah keluarga kita dan mudah-mudahan juga di tengah masyarakat dan umat. Nah, terima kasih para sahabat Aisyah dimanapun berada. Saya dan Ibu Hasta Dewi pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.